Tidak lari masuk. Asal-usul wayang potehi diwarnai dengan legenda dari Tiongkok kuno. Alkisah, di kerajaan itu, raja menghukum mati 5 orang karena kesalahan mereka masing-masing. Di dalam penjara, para narapidana itu begitu sedih. Mereka menunggu nasib yang di ujung tanduk. Nyawa mereka harus melayang demi hukum. Untuk menghapus kesedihan, salah seorang di antara mereka membuat boneka dari kain lalu memainkannya. Narapidana yang lain memainkan alat musik dari piranti seadanya. Aksi para narapidana itu didengar oleh sang pemimpin negeri. Raja yang terpukau lalu memberikan pengampunan pada para narapidana tersebut. Mereka bebas. Dan kesenian baru pun tercipta. Dan inilah wujud kesenian wayang potehi yang kita kenal saat ini. Aku punya papa yang telah dikempur angkatan perang dari kerajaan Tongtio. Peperangan yang Salah satu tempat untuk melihat koleksi dan pelestari wayang potehi adalah Museum Potehi Gudo. Museum ini terletak di dekat kelenteng Hong San Kiong di Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Museum ini didirikan dan dipimpin oleh Tony Harsono. Ia adalah cucu Tok Sukui, dalang wayang potehi yang bermigrasi dari Cuanco di Tiongkok. Ayah Tony adalah Tok Hongki yang juga dalang atau seh wayang potehi. Tony inilah yang kini menjadi pelestari wayang potehi. Ia memang bukan dalang seperti para leluhurnya. Tetapi, di tangan Tony, wayang potehi dijaga agar tetap abadi. Di museum itu, Tony masih menyimpan boneka dan kepala wayang potehi berusia ratusan tahun. Warisan dari para leluhurnya. Kepala dan baju wayang potehi itu terlihat sangat tua. Seperti terus berjuang melawan zaman. Tony pun menyimpan aneka naskah kuno. Misalnya, buku-buku hasil tulisan tangan sang ayah. Atau buku bertulisan aksara Jawa atau Honocoroko. Buku itu memuat cerita-cerita yang kerap dimainkan dalam pentas wayang potehi. Halaman buku itu juga memuat gambar karakter-karakter dalam seni wayang potehi. Semuanya disimpan demi kelestarian seni yang berasal dari Tiongkok tersebut. Namun, kiprah paling besar Tony Harsono adalah melestarikan wayang potehi dalam wujud yang sebenarnya. Yakni, pementasan. Tony tetap menghidupkan kelompok Fuhean, kelompok wayang potehi yang sudah ada sejak zaman kakeknya di awal abad ke-20. Fuhean inilah yang sampai sekarang terus berpentas. Baik di areal kompleks kelenteng Hong San Kiong, di Museum Potehi Gudo, atau ke kota-kota lain dengan mobil yang diubah menjadi panggung keliling. Di tangan Tony Harsono, kelompok Fuhean bukanlah sekedar grup kesenian. Mereka juga menjadi wujud kebinekaan yang ada di Indonesia. Betapa tidak, sebagian besar anggota kelompok itu berasal dari suku Jawa. Dan mereka dengan setia menjaga serta memainkan kesenian wayang potehi yang berasal dari Tiongkok dan lekat dengan ritual di kelenteng tersebut. aku dengar anak-anak sekarang sudah tidak pernah nama Yolim. Jangan dikira pun saya takut. Baik kok, Adam ingin tahu sampai di mana kegagalan Panglima Yolim Sohale. Dengan piawai, para anggota Fuhean menyuarakan siu lampek alias suluk atau kalimat baku dalam wayang potehi dalam dialek Hokkien. Mereka juga terampil memainkan alat musik tradisional Tionghoa yang mengisi atmosfer pementasan. Tony Harsono juga merawat kelestarian wayang potehi melalui para perajin yang berdiam di sekitar kelenteng Hong San Kiong di Gudo. Perajin itu diajak membuat kepala, tangan, kaki, hingga senjata-senjata wayang potehi. Semuanya lantas dibeli oleh Tony untuk melengkapi koleksi boneka wayang potehi di grup Fuhean dan Museum Potehi Gudo.
Pelestarian wayang potehi yang dilakukan kelompok Fuhean tidak hanya melalui pementasan. Mereka juga membuka diri pada kunjungan mahasiswa, pelajar, dan berbagai kalangan di Museum Potehi Gudo. Kelompok itu juga kerap tampil di sejumlah tempat untuk mengenalkan wayang potehi. Ya, Tony Harsono dan kelompok Fuhean memang tetap teguh di jalurnya sebagai pelestari tradisi. Bagaimana dengan kita?